Halo, selamat malam teman-teman Cakadola. Terima kasih atas waktunya kembali berjumpa dengan kami di sini Cakadola tutorial. Ya, kita kali ini akan membahas ya atas permintaan dari beberapa teman-teman juga untuk membuatkan ya dari awal bagaimana sebenarnya kita kalau ingin membuat sebuah tutorial terkait dengan database yang langsung ada aplikasinya. Kemudian kita ingin dibuatkan dari awal ya teman-teman. Jadi mulai dari pembuatan tabel sampai nanti keluarnya report kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada permintaan dari teman-teman yang sudah like dan subscribe dan juga komen ya. Sekarang akan kami tampilkan bagaimana cara cepat, cara mudah membuat database sederhana ini. Oke teman-teman, siap, kita akan belajar. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like-nya dulu, kemudian tekan tombol lonceng, kemudian juga nanti share ya, share ke teman-teman yang lainnya sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat yang baik dari tutorial ini. Oke teman-teman, silakan like, subscribe terlebih dahulu. Oke ya, terima kasih sudah memencet tombol subscribe dan lonceng. Sekarang kita awali dengan bagaimana cara membuat tabel ya. Jadi teman-teman di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara membuka database. Saya rasa teman-teman sudah pada paham semua bagaimana cara membuka database. Nah sekarang begitu terbuka akan ada tampilan kurang lebih seperti ini ya. Ya tampilannya seperti ini. Ini bisa kita buka dan di sini kita di menu barnya ini ya, menu bar ya, ini namanya menu bar. Itu ada berbagai macam pilihan. Jadi ada file ya seperti ini ya. Ya kemudian di sini ada tombol home, kemudian create ya, eksternal data, kemudian database tools dan add-ins ya. Ini beberapa ini kita menggunakan versi yang 2016 ya. Teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih awal, misalkan 2010 atau bahkan 2007 juga kurang lebih sama bentuknya. Oke, sekarang kita bagaimana cara meng-create sebuah tabel. Jadi cara meng-create sebuah tabel ada seperti ini caranya teman-teman ya. Misalkan di sini kita create ya, kita klik tabel. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa langsung membuat ya, misalkan datanya seperti ini ya. Saya langsung klik aja di sini ya. Ini misalkan mau tag misalkan di sini ya. Ini ketik nama, kemudian di sini misalkan ya, di sini kalau misalkan kita bikin di sini tanggal lahir misalkan ya. Ya, tanggal ya lahir ya. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita ganti misalkan number, misalkan umur misalkan ya, umur. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan misalkan ada pilihan yes, no dan sebagainya, atau misalkan di sini ada lampiran. Nah, kalau kita misalkan di sini kita mau buat lampiran, di sini ada fotonya misalkan di sini ya. Sudah di apa caranya lampirannya, nanti kita akan masukkan. Nah, setelah seperti ini kita contohkan saja. Ini teman-teman bisa langsung buat ya. Di sini misalkan nama, misalkan saya Ayu, misalkan seperti itu ya, tanggal lahir. Nah, di sini sudah sekarang kita bikin ya, tanggal lahirnya misalkan seperti itu, umur akses 1 tahun misalkan ya, seperti itu ya, 1 bulan ya, 1 tahun ya sebenarnya ya. Kita bikin ini contoh aja ya. Jadi membuat ininya, menampakkan lampirannya seperti ini, klik kanan kemudian add ya, di situ ya, add. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat datanya. Oke, misalkan teman-teman bisa buka ini seperti ini, open. Oke. Nah, oke, habis itu teman-teman bisa langsung save di sini, save ya. Misalkan tabel biasanya kita menggunakan TBL gini ya, tabel data misalkan ya. Ya biar berbeda sedikit. Nah, simpan dengan tabel data, selesai ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk dalam desain. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau merubah seperti ini ya, langsung saja di sini kita rename misalkan nama ya, umur, sini misalkan lampiran ya. Atau misalkan di sini
gambar atau foto ya, atau foto Anda, foto misalnya seperti itu saja ya. Ya, oke. Nah, seperti ini kalau mau dibuka ya tinggal double klik di sini, kemudian open ya. Sini kita akan muncul di sini gambarnya, misalkan kita buka. Kalau yang belum terbiasa ini ya softwarenya, dia akan meminta ya software apa yang digunakan untuk membuka file tersebut ya. Ya, jadi seperti ini sudah terbuka teman-teman filenya seperti ini contohnya. Nah, oke, kemudian kita tutup seperti itu. Nah, itu contohnya kalau kita membuat sebuah tabel ya. Kemudian juga ada cara yang kedua ya, teman-teman bisa lihat. Jadi create misalkan di sini ya, ini langsung masuk ke desain ya, desain ya. Tadi dari sini kalau kita lihat tadi, kita masuk ke tabel data, kita masuk ke desain view seperti ini. Sebentar ya, kita klik kanan desain view seperti ini. Nah, tadi ini kita bisa buat di sini udah otomatis ya, ada auto numbernya, artinya kalau nomornya itu kita tidak dimasukkan, dia akan membuat nomor otomatis ya. Jadi tidak perlu ada kita tidak perlu lagi memasukkan atau mengentry data ke dalamnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini udah otomatis pilihannya seperti ini, indeksnya no duplicate ya. Ini tidak perlu kita perhatikan karena dia udah buat auto number ya. Oke, nah kalau teman-teman kita membuat sekarang tabel baru tadi ya, create ini kan tabel desain. Nah, seperti ini tabel desain. Nah, di sini teman-teman bisa membuat misalkan di sini atau ID sama dengan tadi ya. Ini data tipenya kita pilih, misalkan kita menggunakan number ya. Ya, kemudian di sini nama, ya di sini kita bikin short tag, artinya dia panjangnya maksimum 255 karakter ya. Kemudian di sini alamat, misalkan ya, alamat. Nah, di sini juga kita bisa pakai short tag. Kemudian umur misalkan seperti itu, ya kita di sini menggunakan angka. Ya, kemudian untuk umur ya kita bisa menempatkan seperti ini ya dengan number ya. Jadi nanti hasilnya akan berupa angka ya. Selebihnya kita tidak akan membahas ini karena sudah ada di tutorial yang lainnya ya. Teman-teman, kita langsung aja ke contoh yang sudah ada. Jadi ini saya hapus ya, saya hapus, ada contoh saja. Oke. Oke, saya hapus saja dulu, delete. Yes. Nah, tadi ya, sebentar. Oh ini. Nah, masih terbuka, kita tutup dulu. Ya, jadi ini kita hapus, delete. Mana ya, ketutup. Dan delete. Kemudian kita delete ya, biar tidak terlalu banyak filenya di sini. Oke, sekarang kita masuk langsung ke tabel produk. Nah, ini kita sekarang mau membuat sebuah tabel seperti ini ya. Ya, kurang lebih contohnya sudah ada. Tadi udah tahu caranya kan teman-teman membuat tabel. Jadi kita langsung masuk ke desain sini. Nah, saya jelaskan saja. Ya, ini misalkan kita bikin tabel ID produk, nama supplier, kemasan, kategori, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, khasiat, instruksi, harga, stok, nama agen, telepon supplier, alamat supplier, foto, catatan, deskripsi, email supplier ya. Ya teman-teman, kalau nanti biar tidak bingung boleh di screenshot ya. Kemudian di sini juga adalah data tipenya sudah kita setting seperti ini ya. Ya, jadi sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat, nah mengentry datanya seperti ini ya, tinggal key in saja ya. Misalkan ini contoh saja ya, PT Pusat Grosir Indonesia, grosir misalkan apa ya, grosir retail misalkan seperti itu ya, retail Indonesia ya, misalkan contohnya gini ya, saya kopikan ya, misalkan, atau misalkan apa ya, retail misalkan apa ya, retail apa misalkan global misalkan, ini contoh saja ya, kalau ada yang kebetulan sama ya, misalkan kemasannya ya, kemasan nanti kita bisa juga isi apa, ini kebetulan sudah saya ini ya, key in datanya seperti ini ya. Nah ini oke. Jadi kita save, nah, tidak di save pun dia udah otomatis tersimpan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kemudian nah tadi yang apa ya, ada yang terbaru tak ya, seperti ini. Oke.
Nah, sekarang habis itu kita mau membuat form ya teman-teman ya. Ya, di sini kita mau buat form. Nah, sekarang kita mau membuat form yang seperti ini. Bagaimana kira-kira caranya ya? Nah, ini sekarang kita akan buatkan sedikit kita akan buatkan cara membuat form seperti ini ya. Buatkan contohnya. Oke, teman-teman, di sini ya saya jelaskan dulu sebelum kita bergerak. Nah, di sini adalah ya, intinya adalah kita ingin menampilkan semua tabel ini ya, tabel sampai ke belakang ini sudah ada tabelnya. Kemudian kita di sini ada gambarnya tadi sudah kita lampirkan. Di sini ID produknya ya, ID produk ini, kemudian nama produk, kemudian nama supplier ya. Kemudian misalkan kalau yang kedua tadi, nah grocery retail sudah, kemudian ada kemasannya, ada kategori, ada tanggal produksi dan seterusnya ya. Oke teman-teman, ada nampak di sini. Nah, kemudian di sini ada pencariannya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, kita akan membuat tombol pencarian ya seperti itu ya. Oke, misalkan di sini ada nggak tadi ya. Pasta gigi misalkan seperti itu, kita cari. Pun mandi, nah seperti itu misalkan ya. Ya, ini kita akan reset. Nah, itu ada tombol-tombol yang akan kita pelajari. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan buka dulu ini. Nah, item-item yang akan kita pelajari. Ya, pertama adalah cara membuat tabel, cara membuat query, cara membuat form, subform dan koneksinya, cara membuat report. Ya, tambahannya adalah seperti ini ya. Menambahkan new item not in list ke dalam resource combo box. Ya, kemudian cara menambahkan new item not in list ke tabel sumber combo box, cara menampilkan current data ke dalam report, membuat search box ya, tadi search box tadi di atas, zoom box dengan dua cara, membuat report dengan cepat, membuat tombol reset. Nah, tombol reset ada kemudian tombol navigasi, tombol reset ini, tombol searchnya sebelah sini ya teman-teman ya, kemudian tombol navigasi di sebelah sini ya data pertama, data kedua dan seterusnya. Oke. Kemudian membuat kalkulasi sederhana pada form, nanti ada perhitungannya sedikit, kemudian menambahkan tombol add picture seperti ini. Nah, tombol add picture ya teman-teman saya ajari nanti. Kemudian simbol copyright ya di sini ada copyrightnya bawah. Kemudian membuat currency rupiah ya, currency rupiah ini seperti ini ya, currency rupiah. Oke. Kemudian kita membuat nanti merubah spasi dot di dalam report ya. Jadi seperti ini contohnya di dalam report. Nah, jadi ada dot-dotnya ya. Nah, kalau masih ada spasi sisa dia akan ada berupa titik-titik seperti ini. Oke, demikian teman-teman, kita akan langsung menuju ke contoh pembuatan formnya. Oke, selanjutnya seperti ini, kita tutup dulu. Nah, di sini kita langsung klik kanan seperti ini ya. Nanti kalau kita nanti mau membuat desain formnya, kita klik di sini, kemudian kita masuk ke dalam database, sini create ya, create. Di sini ada pilihan-pilihannya, kita pilih ke dalam form wizard ya, seperti ini ya, misalkan ya ada di sini pakai form, ada form design, ada blank form, ada form wizard ya. Misalkan kita coba pakai form wizard seperti ini. Nah, di sini kita langsung pilih ya semua itemnya. Kalau kita udah yakin semuanya akan terpilih, kita akan pilih seperti ini. Dan next, nah kita pilih. Nah, di sini adalah pilihannya. Kalau dia kolumnar tadi, jadi apa istilahnya, title-nya atau caption-nya atau judulnya di sini, datanya di sebelah kanan ya, seperti itu kurang lebih. Kalau tabular dia judulnya di atas, judulnya ada semua, datanya di bawah. Nah, kalau datasheet ya seperti Excel, kalau Jastify seperti ini. Nah, jadi kita pilih yang kolumnar sesuai dengan contoh ya. Oke, habis itu kita next, kemudian kita lihat, misalkan di sini kita ganti, misalkan namanya adalah form barang misalkan ya, biar berbeda sedikit ya. Kita bikin, kemudian kita finish. Nah, form barang seperti itu. Kita tunggu sejenak, dia akan diproses. Ya, kemudian muncullah seperti ini teman-teman. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi udah otomatis dibuat seperti ini datanya. Nah, kemudian untuk membuat desainnya kurang lebih sama dengan yang tadi. Kita tinggal geser-geser aja. Kita masuk ke dalam layout view atau masuk ke dalam design view seperti ini. Ya, kita masuk ke design view, tinggal rubah saja datanya posisinya. Kita bisa select all seperti ini. Kemudian geser. Kemudian di sini kita tambahkan.
kita pindahkan ke sini ya teman-teman, seperti ini ya, seperti ini. Oke, Ctrl A ya, ini kita ambil seperti ini, kita geser ke sebelah sini. Nah, oke, kurang lebih sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Kemudian kita save, ya, kemudian kita bisa tekan di sini home, kemudian view. Nah, jadi sudah cukup jelas teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan mau dirubah lagi layoutnya, ini bisa kita geser-geser, kita desain view, kita geser lagi, misalkan di sini kita pilihkan di sini ya ke atas tadi. Ini kita geser ke atas seperti ini. Ya, ini saya tidak atur banyak-banyak ya. Teman-teman bisa atur nanti seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah desain. Ini kalau mau mengaturnya jadi arrange ini pakai align kemudian left. Ya, kemudian di sini line kemudian left. Nah, ini juga sama ya. Sorot dulu, tahan. Oke, kemudian left. Kemudian di sini juga left, line to left misalkan ya. Nah, kalau misalkan di sini mau buat ukurannya sama, jadi size ya, size to widest ya, ke paling lebar ya, atau kita Ctrl Z, size to narrowest ya, narrowest yang lebih sempit ya. Nah, oke, seperti itu ya, kita bikin jika size to widest ya. Kemudian kalau misalkan mau ukurannya di sini misalkan kita bikin set to shortest kalau lebih pendek, nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita align to top, nah seperti ini kurang lebih ya. Kalau teman-teman mau mengatur ya cukup jelas ya. Ya, jadi tidak saya ini lagi, sudah kita lihat seperti ini, sudah selesai ya. Sampai di sini kita sudah lihat, kita bisa melakukan navigasi, kita belum bikin ya. Nah, oke, di navigasi sementara kita masih bikin di sini. Oke, nah aslinya kan tadi ini form product. Nah, seperti ini. Ya, kita tambahkan seperti itu, tinggal diatur saja posisinya. Oke, teman-teman. Nah. Oke, ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat kalau kita mau merubah menjadi combo box ya, di sini change to combo box. Nah, selesai ya. Jadi yang ada perubahan-perubahan saya kasih tanda saja di sini kalau dia ada berubah seperti ini. Nah, ya berubah, aja belum ada siapa-siapa di sini. Nah, kalau tadi di form produknya sini sudah ada muncul seperti ini. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuatnya. Oke, teman-teman. Kemudian apalagi yang berbeda di sini adalah kita membuat membuat dalam format rupiah. Nanti saya akan ajarin ya. Sampai di sini dulu, kita bisa ini ya, tutup dulu. Sekarang kita membuat form navigasi. Ya, navigasi kita membuat seperti ini, design view. Ya, kemudian kita masuk ke dalam tombol ini. Tekan tombol seperti ini, dia masuk ke dalam desain, menu desain, kemudian klik tombol yang seperti ini. Nah, di sini kita pilih record navigation. Ya. Record navigation artinya di sini adalah find first record. Jadi menuju ke record yang pertama. Next, kita langsung pilih saja. Nah, ini. Oke. Kemudian kita bikin lagi seperti itu. Kemudian go to previous ya. Kita membuat adalah menuju ke, nah simbol seperti ini, menuju ke ya file ke sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Go to next record. Oke. Finish seperti ini, sangat sederhana sekali. Kemudian kita bikin lagi go to the last ya, go to the last record ya, seperti ini. Finish. Nah, teman-teman kalau ngatur sama juga ya, kalau bisa dengan cara manual atau dengan cara seperti ini top. Nah, oke teman-teman ya, udah kita save, kita bisa masuk ke view design lagi ya. Nah, selesai sudah ya. Nah, ya teman-teman udah bisa ya. Nah, sampai di sini udah cukup jelas ya. Ya, oke. Kalau sudah paling depan dia tidak bisa lagi muncul seperti ini. Nah, oke. Ya, bagaimana kalau kita misalkan mau sedikit melakukan modifikasi di sini ya? Modifikasi bisa kita lakukan seperti ini, properties. Ya, di sini kita pilih di sininya IPN-nya embed makro, ya. Klik kanan ya. Nah,
di sini misalkan ya. Nah, ini kita mau modifikasi, mau tambah-tambah, ada di sini di makronya ya, teman-teman ya. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat sub formnya. Nah, tadi kan ini sudah ada ininya, sudah ada formnya di sini kan, tadi kita lihat form produknya dia ada seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat dengan cara mudah sekali, kita tinggal tarik saja di sini ya, tabel produknya. Nah, tabel produk kita tarik ke bawah nanti seperti ini. Tapi masuk ke dalam design view dulu ya, design view, udah di sini tarik ya. Tarik ya, tabel produknya tahan dan drag and drop ya, tahan dan lepas. Ya, di sini ada pilihannya ya. Apakah ini nanti data ini mau ditampilkan, kalau misalkan di sini ditampilkan ID produk nomor 1, maka di sini muncul nomor 1 saja, atau bagaimana, terserah sini kalian bisa pilih ya. Jadi seperti misalkan ya, show table product for each record in table product using ID product. Artinya tampilkanlah produk itu berdasarkan ID produk yang ada di form induknya. Ini namanya childnya ya, child form ya. Tapi di sini kita pilih yang none saja. Kalau none artinya dia akan menampilkan semuanya, tidak tergantung pada apakah ini berubah ya atau tidak ya. Kita bisa tampil, kita tetap akan menampilkan semua produknya. Ini contoh yang seperti yang kita pilih misalkan ya. Kita aja sub data misalkan. Sub data ya. Ini selesai. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, dia sudah ada ya, teman-teman ya. Jadi di sini tidak akan berpengaruh karena tadi kita pilihannya tidak kita pilih yang menampilkan berdasarkan apa istilahnya, header tertentu ya. Jadi kita biarkan saja, walaupun di sini datanya berubah di atasnya, ini tidak kita tetap tidak akan tampilkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi sudah bisa membuat subnya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman. Nah, oke, nah datanya tetap ini kita bisa lihat ke bawah, kebetulan cuma ada 9 ya, jadi tidak begitu nampak deh ya. Oke, teman-teman sudah bisa ya sampai di sini ya. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita masuk aja ke contoh selanjutnya. Nah, kita sekarang lakukan modifikasi di sini ya, di bagian form ya. Nah, di sini kita lakukan modifikasi. Nah, bagaimana? Oh ya, sekarang kita mau buat search ya. Tombol search dulu terlebih dahulu di sini. Oke, kita akan buatkan tombol search-nya di sini. Masuk ke design view, kemudian kita ambil tombol yang seperti ini. Nah, ini combo box ya. Ingat combo box, kemudian taruh di sini, drag and drop. Maka di sini ada akan ada pilihan I want the combo box to get the values from another table or query. Ya, jadi tapi di sini kita pilih yang ketiga ya, dan seterusnya. Jadi kita pilih find a record on my form based on the value I selected in my combo box. Ya, artinya kita akan ingin menampilkan data berdasarkan record yang akan dipilih dari combo box kita. Ya, udah next seperti ini. Ya kan, recordnya adalah kita memilih record ID ya. Ya, record ID seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita next. Nah, ini kalau kita mau tampilkan ID-nya akan seperti ini ya, tapi kalau mau disembunyikan akan seperti ini. Kita tampilkan saja contohnya ya. Ya, oke. Cari ID kan seperti itu ya. Finish. Ya, di sini akan udah ada cari ID ya. Oke, kita lihat, kita tes misalkan di sini ya, cari sabun mandi. Nah, sangat mudah sekali teman-teman ya. Tuh, ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah memahami bagaimana caranya membuat cara pencarian ya. Yang selanjutnya juga begitu ya. Pencariannya kita bisa bolak-balik. Kita misalkan kita sekarang melakukan pencarian berdasarkan misalkan di sini nama produk ya, seperti itu ya. Next, satu aja juga boleh ya. Ya, next, kemudian finish ya. Cari nama produk ya. Di sini kita lihat kan. Sampo misalkan ya. Ya, dia akan cari ya. Kemudian sabun cuci piring misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Sampai di sini teman-teman sudah bisa langsung mahir membuat ini data seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat report ya. Akan membuat report dulu ya. Oke, kita akan membuat report seperti ini. Ya, report seperti ini. Dengan cepat ya. Dengan cepat bagaimana caranya gitu ya. Kita ingin yang lebih dengan cepat ya.
caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau mau cepat ya, sangat cepat, tinggal kita copy saja ini ya, copy, nanti kita bisa hapus ya, copy ya, kemudian kita membuat, kemudian create report ya, kemudian di sini klik dulu tabel produk ya, create report ya, kemudian create, kemudian di sini report ya, kita bikin report seperti ini ya, biar otomatis saja ya, seperti ini ya, kemudian kita bisa hapus nantinya ya, delete, Ctrl A, delete, kemudian Ctrl V seperti ini ya. Jadi dia langsung membentuk report ya, seperti ini. Nah, reportnya udah jadi ya teman-teman ya. Jadi cepat sekali ya. Kalau misalkan di depan udah kita rapikan di formnya, maka di sini sudah terjadi, sudah ready untuk digunakan. Ini hal yang tidak perlu, kita hapus saja. Nah, itu teman-teman. Nah, selesai kan. Nah, sekarang ini kita simpan, misalkan ini report contoh saja ya, kita bikin ya, report contoh ya. Oke, sudah jadi report contohnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah sekarang di sini kan tadi ada, kalau kita lihat di form produknya, bagaimana cara membuat preview seperti ini. Jadi kita misalkan sekarang pilih sedang berada di ID produk 1. Begitu kita preview, dia langsung muncul ID produk 1. Coba kita sekarang bergeser ke produk 2. Ya, kita preview, ya dia muncul juga langsung produk 2. Nah, ini yang kita mau cari kodenya ya. Oke, untuk membuat tombol seperti ini ya, kita langsung praktekkan di sini saja ya. Kita masuk ke desain view-nya, di sini desain view ya. Kita membuat tombol seperti ini, tombol ya. Oke, kita matikan, kemudian nanti setelah membuat seperti ini tombolnya, kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita masuk ke dalam desainnya, dia build eventnya ya. Oke, di sini ya, karena sudah dibuat eventnya. Tadi kalau misalkan dari awal seperti ini ya. Oke ya, kita bikin aja di sini dan sini on click ya, kita pilih ini, sini adalah code ya, builder. Nah, baru di sini kita akan ketikkan kodenya ya teman-teman ya, di sini. Oke, nah di sini juga saya akan membuat langsung, karena sudah ada contohnya ya, tadi sudah itu kan, tadi kan sudah jadi kodenya seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung screenshot ya, caranya membuat seperti ini. Kodenya itu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ya tadi formnya itu ada yang dalam kondisi terbuka, dia harus menutup formnya terlebih dahulu ya, misalkan seperti itu kita buat ya. Kemudian setelah itu baru kita masuk untuk membuka data yang baru ke dalam report. Jadi seperti ini kodenya adalah ya kan, tadi kan kita pertama membuat, begitu kita klik dia muncul data yang pertama, ID produk pertama. Begitu kita tekan tombol next, dia akan sistem itu akan menutup report yang ada ketika kita menekan tombol ID preview. Jadi caranya adalah membuat bagaimana, ibaratnya cara menampilkan, ini adalah sini ya, saya bikin aja cara menampilkan report pada data yang aktif, sedang aktif di form ke dalam report. Nah, seperti itu ya, ke dalam report. Nah, seperti ini. Jadi caranya adalah do command open report, kemudian nama ini adalah misalkan report produk, nama formnya tadi ya, ini nama form, jangan lupa, kemudian achieve preview, kemudian di sini ID produk sama dengan me ID produk ya. Jadi di sini ID produk ini ya, yang kita berdasarkan sumbernya ini tadi ya, karena kita ingin menampilkan adalah ID produk ya, ID produk ya. Kemudian di sini di report produknya, pastikan juga di sini adalah nanti namanya adalah di sini juga sama ID produk ya. Jadi ini ID produk yang di report sama dengan ID produk yang di form. Oke ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke, cukup jelas. Kita coba lagi. Begitu kita pilih misalkan nomor 3, apa yang terjadi? Ya kan? Di sini juga akan muncul nomor 3. Nah, sampai di situ teman-teman sudah cukup jelas ya. Ya.
Oke, good. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat tombol reset ya? Tombol reset ya, kita akan buat, masuk ke produk, design view, tombol reset. Di sini sama cara bikin tombol, kemudian kodenya saya sebutkan. Cara berkodingnya adalah seperti ini ya. Ya, simple sekali. Ya, artinya kita menghapus ya. Oh, ini adalah tombol search yang pertama ya, ini tombol search tadi ya. Combo 54 adalah tombol search pertama. Ini tombol search pertama ya. Kemudian ini adalah yang berikutnya adalah tombol search kedua ya. Ya, jadi kita kosongkan, kemudian habis itu do command show or record. Ini poin pentingnya. Oke, cukup jelas ya. Oke, ya kita coba. Tadi misalkan kita cari seperti ini. Ya, atau misalkan dari sini dulu minyak GPU, kemudian reset. Nah, kita cari dulu minyak goreng. Kita cari pasta gigi, reset. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Nah, oke, sekarang teman-teman mau melihat di sini lagi bagaimana cara membuat currency ya, mata uangnya bagaimana caranya. Oke, masuk ke design view. Di sini kita membuatnya seperti ini ya. Formatnya, nah seperti ini formatnya teman-teman ya. Teman-teman bisa print screen. Ini formatnya ada di sini ya. Ya, demikian juga sebelah sini. Oke. Nah, sekarang di sini salah satu adalah cara membuat harga jual ya. Harga jual di sini saya buat adalah 15% ya, kalau nggak salah 15% ya. Jadi kita sedikit menggunakan formula di sini. Ya, kita menggunakan formula di sini adalah langsung dibulatkan. Ini formulanya saya ambil adalah setiap harga beli itu dikalikan dengan 15%. Jadi kali 1,15. Jadi formula seperti ini. Di mana, nah ini ada di mananya, dibulatkan ke 100 rupiah ke atas, dibulatkan ke atas ya. Jadi seperti ini caranya. Misalkan harganya adalah 1075 ya, akan dibulatkan menjadi 1100, kurang lebih seperti itu. Kemudian harganya 1025, maka akan dibulatkan menjadi 1100, kurang lebih seperti itu. Jadi akan dibulatkan ke angka 100 terdekat ya. Jadi biar gampang bikin kembaliannya. Nah, maksud saya seperti itu. Ini juga sekalian adalah mengajarkan bagaimana cara kita melakukan round up ya. Round up artinya pembulatan ke atas ya. Ini contohnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membulatkan ke angka terdekat, itu silahkan di googling saja teknik-tekniknya dengan formula-formula yang sudah cukup standar ya. Banyak sekali contohnya. Oke. Nah, di sini oke, sampai di sini cukup. Nih ya, saya bikin dibulatkan ke nilai 100 terdekat, 100 bartek ya. Di sini ya teman-teman bisa lihat di 100 barteknya itu adalah dibulatkan ke angka terdekat ya. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas teman-teman. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana cara membuat tombol copyright ya. Tombol copyright di sini cara membuatnya adalah seperti ini saja ya. Ya, teksnya. Nah, ini dia menggunakan CHR $169. Itulah simbol daripada copyright ya. Ya, teman-teman bisa screenshot juga di sini. Ya. Oke. Nah, dia akan muncul seperti itu. Jadi ada simbol copyrightnya C ya. Oke. Nah, sekarang di sini bagaimana cara ini membuat seperti ini ya. Ya, combo box yang ada sudah ininya ya. Oke. Ya, kita ajarin teman-teman cara membuatnya seperti ini nanti ya. Oke, kalau di sini tadi kan, bedanya dia tidak bisa ditambahkan langsung. Nah, kalau di sini kan bisa ditambahkan langsung di sini ya. Ya, menambahkan langsung obat, makanan, minuman, kecantikan, herbal, misalkan saya tambahkan herbal ya. Herbal ya. Oke, makanya di sini juga akan muncul sudah pilihan herbal paling bawah. Nah, tapi kalau di sini dia tidak ada. Ya kan di sini saya mau mengetik di sini misalkan Arjuna misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini dia tidak ada, tapi kita akan tambahkan ke kategorinya. Ya, di sini kita lihat Arjuna sudah muncul. Tapi berbeda caranya tadi masukkan dengan ini ya. Ya, jadi yang ini dia langsung dimasukkan ke dalam raw source-nya ya, raw source yang dalam apa istilahnya
Kalau yang ini dalam browsernya, kalau ini dia dimasukkan ke dalam tabel ya. Tabelnya di sini kita sudah buat tabel nama agen. Nah, seperti ini. Nah, bedanya adalah yang ini dimasukkan ke dalam tabel dulu baru dibaca. Kalau ini dia langsung dimasukkan ke dalam combo boxnya ini ya. Dalam combo boxnya. Nah, bagaimana cara membuat itu kita akan buat sekarang ya caranya ya. Oke, caranya adalah seperti ini, teman-teman ya. Yang di sini tinggal kita double klik aja, double klik sehingga muncul property sheet-nya. Nah, di sini kita sudah tadi cari ya, ini namanya kategori, control search kategori ya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ya dengan seperti ini ya. Jadi tanda petik 2, obat, tanda petik 2, kemudian titik koma dan seterusnya ya. Di sini kita change ke value list ya, di sini value list. Oke. Udah sini limit to, jangan lupa di sini ya. Ya ini jangan lupa limit to listnya adalah setting ke yes. Jadi ikutin saja pola ini seperti ini ya. Sudah selesai ya, jangan ada yang keliru ya teman-teman. Oke, sampai sini selesai, dia akan otomatis akan tersimpan. Jadi misalkan kalau tadi kita lihat di sini ya, tadi kan kita barusan mengentry tentang herbal ya, maka di sini akan muncul nanti adalah resource-nya herbal ya. Coba kita lihat tadi di sini ya, di sini yang kita tambahkan di sini adalah herbal ya, herbal. Oke, sini muncul herbal. Kita kemudian save ya, file nah tadi sini dia akan muncul ke herbal. Kita desainkan dulu ya, harusnya dia muncul ke dalam ya, ini udah muncul ya, jadi masuk ke dalam herbal. Oke, sini teman-teman udah muncul ya, di sini herbal kita masukkan. Nah, tetapi kalau yang ini, yang sebelah sini ya, sekarang kita adalah menggunakan teknik yang berbeda sedikit ya. Oke, kita desainkan, masuk ke desain view, kemudian double klik. Nah, di sini pilihannya tadi berbeda dengan di sini ya. Jadi kita pilih di sini control source-nya sudah ada, dan di sini pilih adalah nama agen, tabel nama agen. Jadi kita siapkan dulu terlebih dahulu. Ini teman-teman ikutin saja seperti ini ya. Ya, sumbernya adalah table query sampai ke bawah ini limit to listnya yes. Nah, kemudian nanti kita siapkan terlebih dahulu tabelnya di sebelah sini ya, tabel nama agen. Nah, cukup seperti ini saja ya, nama agen ya. Oke, field size-nya short tag, kemudian di sini 2055 ya. Biasanya tidak ada panjang segitu juga, tapi tidak apa-apa. Ya, ini untuk belajar dulu. Ini bisa disingkat nanti untuk tidak membuat database-nya semakin besar ya. Kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Nah, jadi kita membuat misalkan di sini tabel nama agen, kita buat dulu seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang nanti dia akan seperti tadi. Begitu kita dimasukkan di sini, misalkan saya masukkan di sini Bima misalkan ya. Bima misalkan. Nah, dia bilang add Bima as new product category. Karena kenapa kita ada munculnya seperti ini, karena dia nama Bima tadi belum ada dalam list tadi ya. Kemudian kita klik yes, kemudian maka di sini akan muncul Bima ya. Kalau no ya berarti dia tetap masuk di sini, tapi dia tidak masuk dalam list ya. Nah, bagaimana cara membuat yang seperti itu? Nah, kita ada tambahannya seperti ini ya. Design view, kemudian sini ya, kita masuk ke dalam event prosedur. Nah, ini seperti ini teman-teman caranya. Ya, kodenya seperti ini saja ya, sampai saya kodenya ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman bisa langsung praktekkan ya. Jadi perhatikan di sini titik komanya ya, perhatikan dengan baik kapan kita menggunakan tanda petik tunggal, kapan kita menggunakan tanda petik ini ya, petik ganda ya, tanda petik aja ya. Ini saya hapus yang tidak terkait, yang tidak bingung. Oke ya, oke. Nah, jadi di sini adalah jangan lupa ya teman-teman, di sini adalah pada ini adalah not in list ya. Kita bikin event prosedurnya kemudian seperti ini ya, string and. Nah, ini adalah tadi pertanyaannya, kalau dia datanya belum masuk dalam list maka akan ada pertanyaan apakah mau ditambahkan apa tidak ya. Kalau jawabannya iya, maka akan ditambahkan ke dalam
tabel nama agen, di mana di dalam tabel nama agen itu ada nama filenya adalah nama agen. Ya, ini adalah nama tabel untuk menyimpan data yang tadi. Ini adalah nama header daripada kolom tabel tersebut, nama agen. Ya, oke. Nah, seperti ini, cukup simpel ya. Nah, oke, sampai di sini teman-teman sudah jelas ya. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Kita akan membuat sebuah ini ya, kode bagaimana cara memasukkan ini ya. Ya, kita desain lagi, memasukkan apa namanya? Ini gambar ini. Oke, teman-teman belum tahu, desain dan masuk ke sini. Nah, ini bikin tombol aja, kemudian embed makro seperti ini. Nah, codingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, go to control, ini foto ya, control name adalah foto ini ya, ini foto sini. Kemudian run menu command, manage attachment. Nah, jadi bikin sebuah tombol, kemudian nanti klik kanan, kemudian pilih makro, kemudian ini ya, go to control, artinya nanti tombol ini akan pergi ke foto ini, control ini, kemudian si manage attachment. Selesai, sangat simple ya, kode seperti itu ya. Sekali lagi desain, klik sini, di sini embed makro, nanti kita pilih makro ya, di sini ya makro. Nah, kemudian ketikkan seperti ini sini. Oke, go to control. Nah, di sini kalau misalkan pertama seperti ini ya. Jadi go to control, pilih go to control dan seterusnya. Nah, ikuti yang di atasnya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, ya sini. Oke. Kita di sini bisa menambahkan lebih daripada satu ini ya. Satu attachment ya. Jadi kita bisa menambahkan baik foto, lampiran berupa Microsoft Excel, data file Excel, file MS Word, file PowerPoint, dan juga bahkan file-file yang lainnya, PDF seperti itu yang kita bisa masukkan ke dalam attachment ini. Itulah keunggulannya. Oke, kemudian kita tutup. Oke, nah sekarang teman-teman saya ini ya ajarkan terakhir, jadi membuat zoom box ya. Zoom boxnya bagaimana cara tampilannya kita akan buatkan seperti ini. Nah, atau di sini tadi yang bagian keterangan, sini klik kanan, zoom box ya. Oke. Nah, untuk membuat zoom box ini kita harus membuat sebuah modul ya. Jadi ini ya, modul namanya bus zoom box ya, seperti ini. Jadi caranya adalah create, dan nanti di sini modul. Nah, modul. Nanti tinggal ketikkan di sini ya. Nah, modulnya seperti ini. Nah, ini saya tidak mau bahas lagi ya cara membuat modulnya ya. Teman-teman bisa tinggal copy paste saja, screenshot dulu, kemudian disalin ya. Ada kemarin teman-teman yang nanya, maksudnya copy paste bagaimana ya. Jadi saya sedikit gimana istilahnya. Jadi copy paste maksudnya gini ya teman-teman, ini print screen dulu, kemudian disalin ulang, diketik manual seperti itu, kemudian buatlah sebuah modul, misalkan di sini namanya bus zoom box misalkan ya. Kodenya seperti ini, disalin bersama persis, itu yang maksud kami copy paste. Kalau di sini kan kita bisa langsung kita perhatikan copy paste, tapi kan teman-teman kan perlu istilahnya menyalin ya, karena filenya tidak ada ya. Ya, kalau sini filenya ada, tinggal copy paste saja ya, istilah copy paste ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi seperti ini caranya, perhatikan baik-baik jangan sampai ada yang melenceng. Oke, nah kemudian baru pasang kodenya di sini ya, design view. Maksud kami di sini design view kita pasang di misalkan di semua ini ya. Kalau mau pasang semuanya seperti ini di blok, atau mau satu-satu seperti ini misalkan ya. Pilih di sini di bagian on double click ya. Jadi kodenya seperti ini. Sama dengan zoom box ya, tadi zoom box ya, kemudian screen active control ya, seperti itu ya, dia akan muncul. Oke, klik. Nah, oke, klik. Oke, nah kalau misalkan saya contohkan satu lagi, misalkan di sini dia menggunakan zoom yang seperti ini, itu dia kodenya ini ya, nah, zoom utility ya. Nah, kodenya seperti ini, agak panjang ya teman-teman ya. Ya, kalau mau pakai ya silahkan. Ini saya ulangi dari awal, silahkan pencet print screen. Oke, sudah. Saya scroll ke bawah.
Oke, silakan print screen lagi. Ya, teman-teman bisa langsung salin. Ya, kemudian dia nanti dimasukkan ke dalam kode ini. Ya, kemudian design view, masuk ke dalam coding. Oke, ya, jadi di sini dia akan begitu dia diklik kanan, ya, diklik kanan dia akan muncul kodenya, ya, seperti ini kan, ya, Jumbok, ya, berbeda, seperti itu caranya, ya. Jadi dia udah otomatis masuk ke dalam item yang ada di sini, ya, item-item yang akan kita zoom, ya, seperti ini, ya. Cuma dia lebih sederhana biar berbeda. Jadi lebih enak pakai ini sebenarnya, tinggal double klik saja, udah selesai. Oke teman-teman, cukup padat juga ininya. Jadi saya ini saja apa istilahnya yang saya perlu berikan ke teman-teman. Cara membuat query, saya rasa teman-teman sudah tahu ya, membuat query, tapi tidak apa-apa. Satu lagi saya mau ini ya, saya mau jelaskan. Cara membuat query gampang saja ya. Jadi sini klik kanan, di sini langsung create aja. Klik dulu bagian tabel produk, kemudian di sini create query ya. Query wizard. Nah, seperti itu, misalkan simple query, kemudian pilih produknya di tabel produk seperti ini ya. Kita tabel produk, next. Kemudian next. Ya, sudah selesai ya. Bikin query. Oke, nah cukup jelas ya teman-teman. Jadi sini tabel produk query. Nah dia udah. Nah desainnya beda dengan tabel. Nah kurang lebih kalau query desainnya itu adalah seperti ini. Bentar ya, kita masuk ke dalam desain view. Nah seperti ini desainnya. Kalau untuk query seperti ini bentuknya, tetapi kurang lebih tampilannya adalah sama dengan tabel. Ya, oke. Nah di sini kita sebenarnya banyak bisa memasukkan kode-kode yang lain, tapi ini adalah untuk yang sifatnya sederhana ya, seperti ini ya. Saya tidak mengajarkan banyak tentang pembuatan query. Jadi sini sebenarnya sumbernya datanya adalah tabel produk ya. Di sini bisa kita ganti dengan query dan seterusnya. Oke, sampai di sini cukup sederhana ya teman-teman ya. Nah oke, jadi saya tampilkan sekali lagi biar di terakhir itu kita sudah belajar banyak hal, bagaimana cara membuat tabel, kemudian seperti ini, kemudian bagaimana cara kita membuat zoom box ya, zoom box seperti ini, kemudian apa lagi ya, nah ini seperti ini ya, biar nanti teman-teman nampak ya bagaimana caranya membuat aplikasi ya seperti ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan file ini silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp kami 0812 7740 3909 ya. Jadi ini masih premium ya teman-teman, tetapi kami usahakan untuk ya istilahnya mendapatkan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali oleh teman-teman, khususnya bagi pemula atau yang sudah ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang program atau aplikasi database ini. Ya demikian teman-teman yang bisa kami share, semoga bermanfaat dan teruslah berkarya, teruslah mencoba ya, semoga nanti teman-teman bisa membuat aplikasi yang lebih baik lagi. Intinya adalah sering-sering mencoba, sering-sering sharing, sering-sering bertanya, dan kalau ada istilahnya forum yang bisa kita ikuti di dalam diskusi ya, kita boleh bergabung di grup tersebut dan bertanyalah tentang sesuatu yang ingin kalian ketahui ya. Oke, tambahannya di sini tadi kayaknya saya lupa menambahkan ini ya, membuat coding ya, membuat coding bagaimana caranya di report itu muncul titik-titik ya. Kodenya adalah sebenarnya sini aja di report, formatnya seperti ini saja ya. Formatnya pakai ini ya, tinggal ketikkan saja ya, cukup jelas ya. Nah oke, di sebelah sini oke, dia akan muncul report yang seperti ini ya, sehingga titik-titik ya. Nah itu saja yang tambahan yang belum. Oke teman-teman,
itu saja dari kami. Semoga teman-teman berkenan. Dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan tutorial ini, silahkan bantu like dan subscribe dan juga share dan juga tekan tombol lonceng. Sampai jumpa teman-teman, selamat belajar dan semoga sukses. Oke teman-teman, see you.